Jagoan Lucky. Jago Lucky, jago. Jago ya. Gimana? Tapi yang lebih banyak menang saya. Nah iya, itu kenapa bisa gitu ya? Lucky lebih jago tapi yang banyak menang. Soalnya teman-teman saya lebih jago-jago. Bisa dibilang kontribusi saya nggak terlalu banyak, tapi saya bangga bisa memberikan medali emas buat Indonesia. Target ke depan sih itu gelar tripit sih lebih enak. Mungkin kebanyakan klub di IBL tuh memfasilitasi buat pemainnya tuh buat sekolah gitu. Ternyata SM masih tertarik sama saya. Ini keren gitu. banget. Berarti udah dibidik lama nih sama SM ya? IBL fans, balik lagi di Instant Replay barengan sama aku Laras Tahira. Dan seperti biasa di episode ini kita bakal mengupas atau menceritakan kisah para pemain dari IBL dari sebelum dia menjadi pemain pro sampai sekarang bisa dibilang menjadi seorang legenda basket Indonesia. Dan kali ini kita sudah kehadiran salah satu pemain dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Hardianus Lakudus. Selamat siang, sore, malam. Petang. Apa kabar Kak Ardi? Kabar baik. Kabar baik. Aku sebelumnya mau ngucapin congratulations for being the champion kemarin. Thank you. Luar biasa sekali. Berarti sekarang udah tinggal rehat aja, tinggal holiday kali ya? Enggak juga sih, enggak holiday juga. Masih banyak latihan sekarang? Enggak sih. Oh enggak juga? Pemain tuanya diliburkan. Oh iya. Pemain mudanya tetap latihan. Maksudnya Kak Soalnya Ardi kan ada kan? 3x3 itu iya, kan. Iya lagi di Bali kan? Oh enggak, sekarang mereka mau ke Jogja. Oh udah pindah ke Jogja. Terus pemain-pemain seniornya ngapain nih sekarang? Pemain senior nongkrong di kafe, iya kan? Iya nongkrong di kafe, kan undangan. Oh iya undangan. Paling ngapain ya, paling tetap jaga kondisi, sekalian liburan sih, tapi nggak yang liburan banget juga, belum. Oh belum. Ini kita kan ngomongin soal cerita sebelum Kak Ardi ini menjadi seseorang yang sekarang gitu ya. Mungkin boleh cerita sama IBL fans, dulu tertarik masuk ke dunia basket itu di umur berapa? Karena kan biasanya dari hobi-hobi dulu ya, kayak main-main gak sengaja, shooting gitu, sampai akhirnya oke deh gue akan menjadi seorang basketball pro player gitu. Iya, kalau itu awalnya itu dari kecil banget sampai SMP itu masih main bola. Sepak bola. Okay. Terus ada kejadian, jadi tangan saya itu patah. Oke. Tangan saya patah, terus rehat di sepak bolanya malah main basket. Oh iya. Jadi lucu sebenarnya, main basket pakai tangan. Nah makanya. Ya, jadi nggak tahu ya, mungkin itu jalannya. Jadi rehat sepak bola, terus main basket, karena itu juga pertama kali SMP tuh ekskul basket di sekolah saya, jadi saya nyobain buat main basket kan. Selain itu di depan rumah saya ada lapangan basket. Oh pas banget. Pas banget. Jadi ya udah mulainya di situ. Itu mulai SMP 2 main basket. Itu masih belum serius ya, kayak masih main-main. Masih gitu ya, masih coba-coba sih itu. Lah, gitu. Masih coba-coba. Terus habis itu SMA saya pindah dari Sangatta, saya pindah ke Balikpapan. Itu juga karena basket. Oh, maksudnya gara-gara ditarik atau gimana? Jadi kalau misalnya itu kan istilahnya Sangatta itu yang main basket ada tapi kompetisinya kurang. Oh. Jadi saya pindah ke Balikpapan mengejar kompetisi itu sih, karena kan kita kalau latihan-latihan doang nggak ada kompetisi kan. Soalnya kan ibu kota juga ya di Balikpapan. Ibu kota lah gitu, jadi pasti banyak kompetisi-kompetisi. Itu SMA? SMA pindah ke Balikpapan. Dari Balikpapan itu setelah lulus ditawarin klub buat main di Hang Tuah Sumsel itu. 2010 terus 2013 saya pindah ke SM Satria Muda ya, karena habis kontrak kan, saya cuma kontrak 3 tahun di Hang Tuah Sumsel. Tapi dulu tuh sempat dapat tawaran dari SM dulu kan? Ya benar, jadi sebelum ke Hang Tuah itu saya dapat tawaran di SM, tapi karena emang waktu itu zamannya masih ada Bang Faisal, Bang Wenda, jadi yang emang senior-senior SM itu masih banyak banget. Jadi saya nanya waktu itu saya sempat nanya, kalau nggak salah saya sempat nanya ke Bang Faisal, saya nanya, Bang, gimana nih saya dapat tawaran SM sama dapat tawaran di Hang Tuah kan.
Terus ternyata pelatih Hang Tua itu pelatihnya Bang Faisal juga zaman dulu. Waktu itu pelatihnya Ned Kensen kan. Nah Bang Faisal tuh cerita ya udah mending kamu belajar ke Ned Kensen, ke Hang Tua. Terus karena ya pasti kan kalau misalnya di SM dengan materi pemain senior yang ya istilahnya itu legend kan. Iya. Nggak mungkin lah saya dapat minute play di situ. Oh, jadi ceritanya waktu itu belum pede. Nggak pede lah, iyalah gitu. anak baru lulus SMA ya tapi kan. kan dikasih kesempatan, tapi tetap ya masih nggak pede ya pada Nggak saat pede itu lah, ya? anak lulus SMA langsung ketemu yang legend gitu Legend-legend, kan. nah. Ya udah akhir cerita Bang Faisal nyaranin mending kamu ambil Hang Tua. Jadi saya pilih ke Hang Tua waktu itu. Oh, jadi berdasarkan petuah dulu ya, kayak dikasih saran mendingan kasih stay saran. dulu di sini. Nanti kalau waktunya udah pas baru pindah ke SM. Ya dan bukan waktunya pas, ternyata SM masih tertarik sama saya. Ini keren gitu. banget. Berarti udah dibidik lama nih sama SM Iya. ya. Bakal menjadi ternyata bener juga ya, turns out menjadi pemain yang sangat luar biasa di SM Pertamina Jakarta. Dan Bang Faisal waktu itu ngomong gini juga. Ya kalau emang maksudnya ntar pun kalau berjodoh pasti balik ke SM lagi, dia bilang gitu. Dan ternyata bener ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu benar. Waktu itu di Amarta Hang Tua berapa tahun? 3 tahun waktu itu. 3 tahun. Kontrak habis atau? Kontrak habis Oh, kontrak saya. memang kebetulan Kontrak habis. habis, ya, Langsung terus- ditarik sama SM lagi untuk yang kedua kalinya. Kedua kalinya Untuk benar. yang kedua kalinya. Kalau waktu pindah klub dari Amarta Hang Tua ke SM ini perbedaannya kerasa banget nggak sih atau ya udah gitu aja di klub gitu? Perbedaan Mungkin dari kalau fasilitas pasti beda. Kalau dari segi fasilitas beda dari enak banget nih kayaknya pas ngomong fasilitas kayak di SM tuh lebih gimana gitu ya. Senyumnya langsung merekah gitu. ya enggak, maksudnya karena kita tahu SM punya fasilitas yang bagus, punya lapangan sendiri. Mau latihan kapan aja bisa karena tinggal turun kan. Terus ya salah satu klub besar, siapa sih yang nggak mau main di klub besar Iya gitu. dong. Pastinya. Dan akhirnya betah ya sampai sekarang ya. Harus betah dong. Harus betah dan membela SM sampai kapanpun gitu ya kan. Nah tapi support keluarga kan tadi juga Kak Ardi cerita memang dari Sangatta, Kalimantan ya. Orang tua masih di sana ya? Orang tua masih di sana. Orang tua masih stay di sana dan sudah berkeluarga juga di Jakarta. Sudah berapa, 12 tahun tadi di Jakarta ini? Di Jakarta 12 tahun. 12 tahun. Nah ini supportnya gimana nih dari keluarga inti dan keluarga baru gitu bisa dibilang di Jakarta ini? Iya, kalau dari orang tua sih sebenarnya apa yang saya jalani mereka pasti support kan. Pasti dong. Karena maksudnya dari meskipun sekolah tadinya kan mereka pikir sekolah dulu. Ya. Sekolah ternyata kan bisa selesai juga itu kan karena berkat basket juga. Terus tadinya disuruh cari kerja. Ya. Cuma kan Biasa orang tua gitu ya, Iya. kamu harus cari kerja yang benar gitu kan. Iya kan. Terus ternyata kan saya bisa buktiin kalau di basket ini saya juga bisa maksudnya Berprestasi. berprestasi dan bisa menghidupi keluarga saya. Ya. Meskipun emang yang bisa dibilang ini bukan, kalau pekerjaan kan bisa sampai lama gitu loh. Ya istilahnya umur pensiun 55 gitu kan kalau di dunia pekerjaan. Kalau di basket kan kita nggak tahu pensiun kapan aja juga bisa kan. Betul. Ya dengan itu makanya kayak klub Satria, tapi bukan klub Satria Muda aja sih, mungkin kebanyakan klub di IBL tuh memfasilitasi buat pemainnya tuh buat sekolah gitu, jadi harus punya ijazah sarjana S1 lah minimal gitu. Makanya sehabis basket kita punya pegangan yang bisa, mungkin ya kita bisa kerja atau buka usaha atau apalah itu. Oh, jadi dikasih modal. Iya, gitu dikasih ya, modal lah dari istilahnya. klubnya. Tapi untuk long termnya sendiri, untuk Kak Ardi sendiri nih apa sih rencananya gitu? Apakah ya itu tadi dibilang memang kalau jadi player nggak akan selamanya gitu ya? Apakah akan menjadi pelatih kah atau mungkin apa ya? Ya apapun itulah yang ada di dunia basket gitu? Kalau pelatih mungkin Bisa lah, ya kan? Karena saya kan dilatih, jadi kalau melatih mungkin saya juga bisa tahu kali ya. caranya ya. Iya. Tapi ya belum tahu sih. Sementara ini masih jalanin yang ada. Saya masih ada kontrak sama Satria Muda, jadi ya lebih enak jadi player sih sebenarnya. Sekarang ya, buat sekarang lebih enak jadi player sih gitu.
Karena masih menikmati fasilitas yang ada juga ya. Dan tapi emang masih banyak banget prestasinya juga gitu kan. Jadi ya emang nikmatin aja dulu gitu dinikmatin kan ya. dulu ya prosesnya. Betul. Nah ini juga Kak Ardi kan adalah seorang point guard yang banyak banget digandrungin para pebasket apalagi yang pemula gitu ya, menjadi contoh lah untuk mereka bisa bermain basket, apalagi di posisi point guard seperti apa gitu. Tapi kalau ngomongin atlet point guard, referensinya Kak Ardi nih siapa nih kalau boleh tahu di Indonesia ataupun mancanegara? Kalau di Indonesia ya mungkin ya kita tahu banyak kayak legend point guard tuh ada Mario Usang, Bang Faisal, terus kalau dulu yang saya idolain itu Andre Kayana, tapi emang dia bukan point guard sih, tapi saya suka gaya mainnya dia. Ya, tapi kalau buat point guard ya ada yang legend ya ada Faisal Julius Ahmad sama Mario Usang sih. Oke, berarti ada beberapa pemain-pemain legend yang menjadi reference yang mungkin sampai sekarang juga Kak Ardi masih terus latihan, keep on going gitu ya, latihan terus gitu loh. Nah mungkin boleh diceritain nih sama IBL fans selama berapa tahun total berarti berkarir basket itu? 12 tahun, saya lulus SMA 2010 langsung main di Liga Pro. Klub ya, langsung di pro. Ups and down seorang Hardianus Lakudu ini gimana gitu akhirnya menjadi seseorang yang seperti sekarang. Jadi seorang legend di SM Pertamina Jakarta. Kalau sering banget cedera juga gitu kan ya? Ya. Beberapa kali. Ya, kalau ups and down banyak ya. Kalau kayak dari zaman saya di Hang Tua itu, saya rookie juga meskipun kayak di klub Hang Tua, emang senior yang buat istilahnya kayak di posisi saya point guard waktu itu emang jago-jago juga ya, gitu. Waktu dia. itu ada Robert Santo, ada Jeki Sagala, ada Aguh, dan itu saya nggak banyak dapat minute play emang. Tapi ya maksudnya saya juga mikir karena saya masih muda mungkin kan, mereka udah senior, tapi ya itu nggak menutup kemungkinan buat saya tetap harus kerja keras buat latihan. Pasti dong. Terus jaga badan, jaga fisik segala macam. Yang akhirnya buat saya sampai sekarang ini gitu. Jadi emang proses itu nggak ada yang gampang. Pasti. Dan proses itu harus dilewatin sih gitu. Nah, apapun itu obstacle-nya ya tetap harus dijalanin gitu. Nah, tadi sempat berbicara mengenai harus jaga badan, harus jaga ini. Yang susah kan emang mempertahankan ya. Nah, ini mungkin boleh sekalian ngasih tips sama pebasket pemula gitu, atau mungkin yang nggak ikutan basket juga pengen tetap menjaga pola hidup sehat ala Kardi gitu. Coba gitu. Gak usah yang biasa dilakuin aja, mungkin bisa jadi reference nih. Pola hidup sehat, makan yang banyak. Iya, makan yang banyak sih bener sih, yang bikin good mood tuh makan banyak. Makan yang banyak, olahraga yang rajin udah. Tapi kalau olahraga sekarang selain emang main di kompetisi-kompetisi pro gitu, selain itu apa olahraga Kardi? Apa mungkin nge-gym atau lari, kardio atau apa mungkin? Kalau kayak di gym itu emang udah ada program dari klub ya. Oh itu emang wajib udah ya? Udah ada program. Selain main basket kita juga, karena kan basket itu permainan yang body contact ya, jadi strengthening itu perlu gitu. Jadi emang udah ada program dari Satria Mudanya buat strengthening, buat nge-gym segala macam. Oke, jadi olahraga sampingannya nge-gym. Udah ada programnya, enak nih, udah tinggal ngelakuin aja gitu ya, berapa setnya gitu. Iya. Ini ngomongin lagi soal prestasi nih ya, IBL fans ya, yang ditoreh sama Kak Ardi ini gak cuma individual ya, tapi secara tim juga gitu. Tapi kan kadang yang namanya atlet apalagi harus mengikuti beberapa kompetisi, diikuti dengan mood yang tidak stabil gitu ya, yang bikin semuanya itu tetap termotivasi. Apa yang selalu dilakukan oleh Kak Ardi ini? Mendengarkan musik atau mungkin balapan gitu kan, nggak ada yang tahu. Mancing sih kalau nggak salah nih hobinya nih. Ya nggak sih? Mancing keributan atau mancing apa lah gitu. Iya, paling kalau di sela-sela itu buat cari hiburan ya paling mancing sih. Bener, masih suka mancing sampai sekarang ya? Sekarang karena semenjak Covid itu kan biasa mancing di Pulau Seribu. Oh, semenjak seru, Covid seru, itu seru. Semenjak Covid jarang sih sekarang. Paling ya pengen sih kan, saya tinggal di Sunter di depan. Ya deket. Di depan itu ada Danau Sunter, cuma belum kesampaian mau mancing di situ. Masih ditutup, masih belum boleh? Oh udah boleh, udah cuma boleh. emang belum ada waktu. Kemarin kan sibuk buat
IBL kan. Oh iya, sekarang udah rada senggang lah, Iya. udah landai gitu kan ya. Itu kegiatan lainnya. Nah tapi yang bikin Kak Ardi ini tetap bersemangat gitu untuk latihan, karena itu dia ya yang namanya gak cuma latihan di pro aja, tapi kan kita aja kalau melakukan sesuatu hobi gitu yang sifatnya daily tuh kadang suka nggak mood gitu. Nah apa nih yang memotivasi Kak Ardi? Motivasi sebenarnya dari seneng dulu, seneng itu yang buat kita jadinya tambah rajin, tambah suka, terus ya jadinya main basket itu enak gitu. Ya, mindset berarti. Jadi seneng, terus ya jadinya main basket itu enak buat saya gitu sih. Nah, tapi kan sekarang ini masih bisa dibilang Kak Ardi ini seorang legend dari SM Pertamina Jakarta, tapi masih aktif juga dan kalau jago nggak usah ditanya gitu ya. Ada nggak sih kepikiran kayak Kak Ardi ini move ke luar negeri and then coba di NBA gitu? Ada nggak sih? Ya kan kita nggak pernah tahu. Kalau dibilang legend belum lah, masih banyak lah senior yang lain. One of legends lah gitu ya. Ya. Ya, iya dong. Kalau main di NBA sih nggak banget sih, nggak mungkin lah. Tapi kita nggak ada yang tahu. Dari Ya, Michael aja gitu kan tiba-tiba berangkat gitu kan. Ya nggak ada yang tahu sih Iya emang. kan? Cuma kalau ke depan buat kayak main overseas gitu mungkin enggak, karena ya tahu sendiri juga umur juga udah bukan yang pemain muda lagi, terus disyukuri aja ya, maksudnya yang ada ini dijalanin. Jadi kalau emang ada panggilan, nggak menutup kemungkinan kalau ada panggilan main di luar ya. Why not? Ya why not. Kenapa kacang gitu kan. Kan kita tahu juga ya IBL fans kalau Kak Ardi ini punya seorang adik yang memang sama-sama atlet basket juga, Lucky gitu ya. Dan dia mainnya kebetulan beda tim juga ya, dia Beda di tim, Dewa United gitu. Kalau misalnya bisa dikasih kesempatan, Kak Ardi ini prefer untuk bisa satu tim sama adik sendiri atau malah lebih seru jadi rival? Coba deh. Kalau jagoan mana? Kak Ardi apa Kak Lucky? Kalau jago, Jujur dari dalam hati, lebih jago siapa? bukannya sombong. Lucky ya? Ya jago Lucky lah. Jagoan Lucky. Jago Lucky, jago. Jago ya. Gimana? Tapi yang lebih banyak menang saya. Nah iya itu kenapa Nggak bisa apa-apa. gitu ya? Lucky lebih jago tapi yang banyak menang. Soalnya teman-teman saya lebih jago-jago. Oh gitu. Jadi ada backingan gitu Iya. ya. Pilih mana? Pilih jadi rival atau pilih jadi satu tim? Ini ada dua nih. Kalau bapak saya dulu ngomong lebih baik jadi satu tim. Tapi kalau saya lebih suka jadi rival karena ya pertarungan di dalam lapangan tuh lebih seru. Buat saya lebih seru. Selain ada gengsi, ya pertarungan di lapangan itu juga buat kayak memotivasi dia buat lebih baik lagi sih gitu. Kalau kita sesama tim gitu kan pasti udah ya nggak enak juga jadinya, maksudnya nanti misalnya saya lebih banyak main kan nggak enak juga. Lucky lebih banyak main kan saya iri juga, jadinya ya mending jadi lawan sama-sama ketemu di lapangan gitu sih lebih enak. Gitu. Jawaban yang sangat aman ternyata ya, nggak apa-apa. Tapi sudah tahu jawabannya mending jadi rival aja. Jadi ketemunya beda tim, jadi nggak sirik-sirikan gitu istilahnya ya, karena punya porsinya masing-masing. Nah, Kak Ardi ini kan banyak banget ya achievement-nya, nggak usah ditanya lah gitu, prestasinya juga udah banyak banget. Dan juga experience juga udah pasti banyak banget lah selama berapa belas tahun berkarir menjadi seorang atlet basket gitu ya. Bisa nggak menyebutkan beberapa momen-momen yang unforgettable sebagai seorang atlet pro player? Iya momennya sih, yang pasti semua momen tuh terbaik lah ya. Yang paling saya ini ya mungkin yang sejarah emas SEA Games itu sih. Sejarah emas itu kan susah banget emang. Ya meskipun emang bisa dibilang kontribusi saya nggak terlalu banyak, tapi saya bangga bisa memberikan medali emas buat Indonesia. Udah cair ya? Cair. Mantap. Pengalamannya udah luar biasa sekali, udah pernah dapetin emas juga dan achievement lain dan segala macam. Dan pasti sebagai seorang pemain senior juga udah sering banget ketemu sama pemain-pemain baru lah gitu ya, come and out gitu ya, come and go pemain-pemainnya itu. Kak Ardi bisa ngelihat mungkin siapa-siapa aja pemain-pemain baru yang mungkin berpotensi nanti kedepannya menjadi seseorang lah. Coba mention. Kalau pemain baru ya banyak sih. Tahu juga sekarang kan yang Indonesian Patriot kan yang IBL kemarin malah ngalahin Satria Muda kan tuh pemainnya pasti yang jelas kalau saya lihat prospek bagus lah ke depan.
Tapi kalau yang menurut saya dibilang bakalan bagus, kalau itu saya lihat dari Satria Muda itu ada banyak sih. Ada Anthony Erga, ada Kelvin Sanjaya. Kalau yang belum main boleh disebutin nggak sih? Boleh. Belum Siapa main aja? tuh ada. Yang masih nulis daftar pendaftaran juga boleh. jadi dia udah latihan bareng SM tapi emang belum masuk draft itu. Istilahnya pemain binaan ya. Itu ada Jacob, ada Julians yang menurut saya tuh kalau emang mereka kerja keras dan nggak pernah puas sama yang ada sekarang ya mereka bakal jadi pemain yang bagus sih. Oh, banyak ya ternyata disebutinnya ya. Banyak. Kalau teammate favorit? Teammate favorit. Yang udah pasti di SM ya? Di SM? Di SM pasti dong. Sebutin satu aja, harus satu aja. Satu ya Arki Wisnu sih. Arki Wisnu. Paling dekat sama dia emang. Paling dekat sama dia, curhat-curhat sama dia ya? Curhat ya sama dia. Curhat. Tentang Curhat apa? tentang gaji. Oh, tentang gaji. Tentang gaji ternyata. Kalau rival, boleh individu atau tim? Rival yang kayak, ya kayaknya kita even deh, kita kayak sama-sama jago deh gitu. Wah, enggak lah. Kalau itu pasti, kalau rival pasti mereka lebih jago lah. Cuma saya pengen mengejar kejagoan mereka ya. Paling ada sesama posisi, ada Pras, ada Widi, ada Yuda. Terus di tim juga Erga, rival. Oh, oke. Sesama posisi saingan di dalam tim ini ya? Harus dong. Itu Iya yang memotivasi ya? membuat tim lebih maju gitu. Banyak rival yang ini ya. Kalau ngomongin soal target nih, apalagi bersama dengan Satria Muda Pertamina Jakarta ini. Sudah banyak achievement, udah pasti. Kemarin baru menang, iya, nomor 1. Target selanjutnya yang mau digapai bersama dengan SM Pertamina ini? Ya target yang paling gampang dan, bukan gampang sih maksudnya. Target ke depan sih itu gelar tripit sih lebih enak ya kan. Siapa sih yang maksudnya yang nggak mau juara terus itu menjadi gelar tripit. Jadi 3 tahun berturut-turut kan udah selain bangga itu jadi kayak buat achievement buat diri saya sendiri juga bisa bawa tripit buat Satria Muda itu. Tapi nggak jadi beban ya? Karena harus targetnya udah di atas nih, jadi harus tetap di situ lagi. Justru semakin tinggi pohon, angin tuh semakin kenceng. Nah, itu. Jadi target semakin tinggi. Penonton asem. Target semakin tinggi pasti beban pasti ada lah. Apalagi kan juara bertahan itu lebih gampang bukan buat sih. Gimana ya ngomongnya? Mempertahankan itu lebih sulit gitu. Itu dia yang tadi di awal kita obrolin. Mempertahankan itu lebih sulit. Jadi ya nggak ada yang tahu selama kita berusaha kan. Bener. Namanya juga bermimpi mengejar tripit ya nggak ada yang salah kan. Dan minta doanya ya buat IBL fans ya. Pasti banyak supportnya, fansnya banyak banget ya kan. Terakhir deh Kak Ardi deh kasih tips dong buat pebasket pemula gitu yang pengen menjadi seorang Kak Ardi pada suatu hari nanti. Jangan jadi saya lah, jadi pemain yang lebih hebat dari saya. Ya, yang lebih hebat ya? Iya. Apalagi Kak Ardi lebih jago adanya daripada Kak Ardi ya? Iya. Ya yang pasti buat kalian yang mau mengejar buat main di tim-tim IBL, semangat berlatihnya, kerja keras, proses itu nggak akan mengkhianati hasil kalian dan perjuangan kalian bakal apa ya? Perjuangan terbayarkan. Kalian nggak bakal sia-sia lah. Bakal sia-sia. Semangat terus dan gapai mimpi kalian. Pasti dong. Terima kasih banget Kak Ardi udah mampir di Instant Replay ini. Semoga apapun pokoknya harapan-harapan dari Kak Ardi dan bersama tim juga tetap akan terus bisa kejadian. Tripit tadi ya. Tahun depan kita tunggu ya. Siap. SM berada di podium 1 lagi. Amin. Ya, dengan mendapatkan emas lagi. Itu dia ya. IBL fans ngobrol-ngobrol seru laras barengan sama Kak Ardi yang pastinya semoga memotivasi kamu, terutama buat kamu yang baru memulai untuk berkarir di dunia basket ini. Dan kalau kamu pengen lagi nih ngobrol-ngobrol, kita ulik-ulik lagi cerita kisah pemain-pemain IBL dari sebelum menjadi seorang pro, menjadi seorang legend. Mungkin kamu boleh tulis di kolom komentar nih, namanya siapa lagi yang pengen kamu tontonin ya kan? Langsung ditulis aja di kolom komentar sekali lagi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel IBL TV supaya kamu terus mendapatkan update info terbaru mengenai IBL. Kalau gitu, Laras Tahira dan juga Kak Ardi pamit dulu. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.